Perubahan dari paradigma antroposentriks ke eknosentriks itu sangat diperlukan untuk membangun etika lingkungan yang lebih luas. Mungkin saja kita dapat mengurangi atau bahkan mencegah dampak dari perubahan iklim yang menghancurkan salju abadi tersebut. Diperlukannya perubahan dalam struktur politik dan ekonomi yang lebih menempatkan pada keberlanjutan ekologi sebagai prioritas. Nama aku Brian Rizky Prenata dengan NIM 174221005. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai konsep green politik yang berhubungan dengan permasalahan mencairnya lapisan es atau glacier pada pegunungan Jayawijaya sebagai bentuk daripada perubahan iklim dan aktivitas manusia. Teori politik hijau diperkenalkan oleh Barry Adamson pada 2003. Di mana beliau mengidentifikasikan bahwa politik hijau mengacu pada pendekatan politik yang mengutamakan keberlangsungan ekologis, keadilan sosial, dan perubahan mendalam dalam hubungan manusia dengan alam. Di mana dalam pemikiran Barry Adamson ini mengkritik mengenai paradigma antroposentris yang menempatkan manusia sebagai pusat segala hal yang mengabaikan dampak terhadap alam. Mereka akhirnya mengusulkan pandangan ekosentriks yang mengakui nilai intrinsik alam dan makhluk hidup non-manusia. Perubahan dari paradigma antroposentriks ke eknosentriks itu sangat diperlukan untuk membangun etika lingkungan yang lebih luas, di mana manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian alam. Selain itu, politik hijau juga harus mencakup keadilan ekologis dan keadilan antar generasi, dengan mempertimbangkan hak-hak makhluk hidup lainnya dan dampak kebijakan lingkungan terhadap generasi yang akan datang. Tentu saja, kebijakan lingkungan terhadap generasi yang akan datang ini menjadi kewajiban moral manusia terhadap alam, di mana manusia harus melihat dirinya sebagai bagian dari alam dan memiliki kewajiban moral untuk menjaga kelestarian lingkungan, bukan hanya berfokus pada kepentingan manusia semata saja. Pegunungan Jayawijaya di Papua adalah contoh nyata dari dampak paradigma antroposentris yang telah menyebabkan perubahan besar pada ekosistem dan kehancuran salju abadi. Fenomena hilangnya salju abadi di Jayawijaya dapat dipahami melalui lensa teori Barry Adamson tentang penolakan terhadap antroposentris. Peningkatan suhu global yang sebagian besar disebabkan oleh emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan juga kegiatan pertambangan, menggambarkan bagaimana kebijakan dan tindakan manusia yang selalu hanya fokus pada keuntungan jangka pendek dan seringkali mengabaikan kerusakan lingkungan yang lebih luas. Pergeseran dari paradigma antroposentris ke ekosentris yang lebih memperhatikan nilai dan kesejahteraan alam dapat mengubah cara kita memahami dan mengatasi krisis lingkungan ini. Dalam hal pegunungan Jayawijaya, jika kebijakan yang diambil lebih memperhatikan keberlanjutan ekologis, mungkin saja kita dapat mengurangi atau bahkan mencegah dampak dari perubahan iklim yang menghancurkan salju abadi tersebut. Misalnya, kebijakan yang lebih ketat mengenai pengurangan emisi karbon dan pelestarian kawasan hutan tropis yang berfungsi sebagai penyeimbang iklim akan lebih mendahulukan keseimbangan ekosistem daripada kepentingan ekonomi sesaat yang lebih menekankan eksploitasi sumber daya alam. Pencairan salju di Jayawijaya tidak hanya berdampak pada iklim lokal, tetapi juga pada ekosistem global, seperti halnya kenaikan permukaan air laut, yang menjadi ancaman bagi banyak wilayah pesisir. Efek domino dari perubahan iklim ini memperlihatkan bahwa manusia dalam paradigma antroposentrisnya mungkin saja merugikan dirinya sendiri karena lingkungan yang rusak akhirnya juga merugikan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagai contoh, pencairan es dapat melepaskan virus dan bakteri yang terperangkap di dalamnya, yang dapat menyebabkan penyakit baru yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Selain itu, aktivitas deforestasi yang terus berlangsung di Papua yang sebagian besar dilakukan untuk kepentingan perusahaan besar seperti Freeport dan ekspansi perkebunan kelapa sawit juga mencerminkan paradigma antroposentris. Di sini, kepentingan ekonomi dan eksploitasi sumber daya alam manusia seringkali mengorbankan keberlanjutan alam dan menghancurkan hutan yang berfungsi sebagai penyerapan karbon. Menurut teori Barry Adamson, untuk mengatasi masalah ini, diperlukannya perubahan dalam struktur politik dan ekonomi yang lebih menempatkan pada keberlanjutan ekologi sebagai prioritas, bukan sekadar keuntungan jangka pendek. Dengan demikian, mengadopsi pandangan yang lebih ekosentrik yang menghargai dan melindungi alam bukan hanya sebagai sumber daya untuk dimanfaatkan manusia, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki hak untuk eksis
dan berkembang secara alami adalah kunci untuk mengatasi dampak perubahan iklim seperti yang dialami Pegunungan Jayawijaya, dan untuk memastikan keberlangsungan hidup yang lebih berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.